Halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya coba untuk melakukan analisis PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam Tbk ini merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Analisis ini hanya untuk insight teman-teman melihat performa saham PT Bukit Asam Tbk, di mana tentu investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Lalu analisis ini bukan merupakan rekomendasi, ajakan, atau usulan atau paksaan untuk melakukan transaksi ataupun investasi, teman-teman. Lebih dalam lagi, kalau kita lihat PT Bukit Asam ini, official name-nya itu sebenarnya PT Tambang Batubara Bukit Asam, merupakan anak usaha dari Inalum, which is ini udah jadi perusahaan holding lah ya, Inalum. Lalu ditemukan di 1950, lalu PT Bukit Asam ini mencatatkan sahamnya perdana di 23 Desember 2002 dengan stok code-nya itu PTBA. Kalau dilihat stok indikatornya ini teman-teman, per tanggal 19 Mei harganya itu sebesar 3.950. Lalu kalau dilihat lebih dalam lagi, konsensus net profit-nya di forecast 2022 itu sebesar 11,5, EPS growth-nya di forecast 2022 sebesar 38,6%, lalu price earning ratio-nya itu 4,2 kali, industri PE-nya itu 5,1 kali, benchmark PE-nya itu 17 kali. Market cap-nya itu 45,5 triliun, saham yang outstanding itu 11,5 miliar lembar saham, dengan free float itu 33,8, cukup liquid ya teman-teman. Lalu dilihat lagi 52 minggu atau selama 1 tahun, low-nya harga terendahnya itu 1.995, harga tertingginya di 4.130. Jadi kalau teman-teman lihat secara share performance gitu ya, kalau teman-teman investasi di 1 bulan sebelumnya itu akan mengalami capital gain atau mendapatkan capital gain sebesar 5,3%. Kalau teman-teman sudah berinvestasi 6 bulan sebelumnya itu akan mendapatkan 50,8%. Kalau 1 tahun sebelumnya akan mendapatkan 77,1%, teman-teman. Lalu kalau lihat dari performance keuangannya nih teman-teman, tentu kalau teman-teman lihat tahun 2020 kita mengalami pandemi sehingga mungkin beberapa kali pemerintah melakukan lockdown sehingga permintaan energi khususnya batu bara baik secara nasional ataupun global turun cukup signifikan, dan hal ini mengakibatkan harga batu bara itu sendiri rendah ya teman-teman. Makanya itu revenue si PT Bukit Asam ini cukup turun, di mana tahun 2020 hanya membukukan 17,3 triliun, lalu 2021 PT Bukit Asam ini membukukan 29,3 triliun, dan kita coba forecast gitu ya, di 2022 dan 2023, di 2022 sebesar 42,2 triliun dan di 2023 sebesar 39,7 triliun. Tentu kenaikan revenue ini akan inline di sisi net profit-nya nih teman-teman. Jadi di 2020 net profit PTB itu hanya 2,3 atau 2,4 triliun, dan cukup lumayan signifikan di 2021 sebesar 350% lah ya, sekitar segitu, menjadi 7,9 triliun. Lalu di 2022 lebih fantastis lagi, kita proyeksi net profit-nya akan menjadi 10,96 triliun atau hampir 11 triliun lah teman-teman. Lalu akan melandai di 2023 sebesar 9,5 triliun. Lalu secara earning per share nih teman-teman, earning per share-nya itu di 2020 sebesar 207 per lembar saham, lalu 2021 naik hampir 3 kali lipat lebih ya, 350, akan mengikuti tentu ya teman-teman, itu menjadi 687 per lembar, lalu di 2022 menjadi 952, dan 2023 akan mengalami keseimbangan baru di 823. Lalu secara price earning ini tentu kalau untuk melihat saham ini kemahal atau enggak, tentu dilihat dari price earning ratio-nya teman-teman, di-compare dengan industri. Jadi kalau dilihat teman-teman, di 2020 itu 19,1 kali untuk price earning ratio. Jadi harganya itu dibandingkan dengan earning yang didapat itu 19 kali lebih dari earning per share yang kita si PTB punya gitu ya. Lalu
dengan kenaikan net profit tentu akan menaikkan earning per share sehingga price earning ratio akan turun, dan terbukti di 2021 price earning ratio-nya sebesar 5,8 kali, lalu terus menurun atau membaik jadi cukup murah lah ya, menjadi 4,2 kali dan 4,8 kali di 2023 itu teman-teman. Kenaikan net profit ini tentu akan berimpact kepada rasio-rasio seperti return on equity menjadi 38,7% di 2021 dari sebelumnya hanya 13,6% gitu ya teman-teman. Lalu membaik lagi di 2022 sebesar 39,8%, dan 2023 itu cukup balik lagi ke keseimbangan baru menjadi 28%. Secara dividend yield nih teman-teman juga cukup membaik dibandingkan waktu tahun 2020 pada saat pandemi pertama kali diumumkan di Indonesia dan dunia. Itu dividen yieldnya itu di 2020 hanya 3,9%, lalu di 2021 itu 5,2%, dan kita proyeksikan untuk dividen yieldnya di 2022 ini sebesar 8,2% dan 2023 8,4%. Itu teman-teman. Lalu kita lihat lebih lanjut lagi, kenapa sih performance PTBA ini lumayan atau cukup naik signifikan? Ini disebabkan oleh kenaikan harga acuan batu bara teman-teman. Kalau dilihat dari ICE Newcastle Coal di Mei, itu harganya itu bukan lumayan lagi ya teman-teman, dari dia mungkin di 100 di bulan Mei 2021 itu menjadi 403, which is itu naik sekitar 300% ya teman-teman. Itu harga sahamnya pun juga mulai merangkak naik nih teman-teman. Kalau dilihat per 19 Mei itu, ini coba saya ambil nih dari Google gitu ya teman-teman. Di 19 Mei itu harganya 3.950, tapi di mungkin di 25 Mei itu udah di 4.400. Jadi tentu harga saham ini akan mengikuti isu-isu yang berkembang di sektor batubara atau pertambangan batubara gitu teman-teman. Ketika harga batubaranya akan beranjak naik, tentu proyeksi keuangan itu akan performance PTBA tentu akan naik, jadi sahamnya akan mengikuti naik teman-teman. Lalu ini sekilas tentang PTBA, revenue trend-nya seperti apa sih? Jadi kalau dilihat emang seperti yang kita jelaskan tadi, revenue-nya naik cukup signifikan dibandingkan 2020, di 2021, dan mungkin peak-nya nanti kita proyeksikan di 2022. Hal ini tentu dipengaruhi oleh geopolitik selain pandemi teman-teman, geopolitik antara perang Rusia dengan Ukraina gitu ya, di mana Rusia itu sebagai produsen energi terbesar baik dari batu bara, minyak, gas gitu ya. Tentu dengan perang ini Rusia diisolasi, di mana permintaan juga mulai membaik setelah baiknya pandemi dan berkurangnya lockdown. Tapi supply-nya itu dikurang oleh isolasi barat atas Rusia, tentu akan menaikkan harga acuan batu bara nih teman-teman. Yang tadi yang saya bilang itu hampir naik 300%. Lalu secara revenue breakdown nih teman-teman, PTBA itu 90% itu disumbang dari penjualan batu bara. 2%-nya baru dari aktivitas lainnya nih teman-teman gitu ya. Lalu dilihat dari laba operasi dan margin operasi, trennya juga cukup membaik. Ini juga terkait ya tentu semuanya karena ini benar-benar produsen batu bara dan hampir sebagian besar produksinya adalah batu bara, tentu dengan kenaikan harga batu bara dunia akan meningkatkan tren laba operasi dan margin operasi si PTBA ini teman-teman. EPS growth-nya pun juga inline dengan kenaikan revenue, kenaikan net profit gitu ya, atas PTBA ini teman-teman. Lalu dari sisi leverage nih teman-teman, tentu dengan membaiknya bisnis atau performance keuangan perusahaan, tentu perusahaan menghasilkan lebih banyak keuntungan gitu ya. Dimana dengan menghasilkan banyak keuntungan, tentu perusahaan akan mengembalikan pinjaman-pinjaman yang dipinjam untuk modal usaha atau modal kerja gitu teman-teman. Ini terbukti kalau dilihat teman-teman interest coverage-nya itu
eh, cukup melandai, cukup tinggi sekarang dibandingkan 2020. Lalu net debt per equity-nya juga berangsur turun, teman-teman, gitu ya. Lalu kalau dilihat tadi sudah ngeliat revenue breakdown-nya, sekarang cost of goods sold-nya breakdown-nya atas COGS nih, teman-teman. Kalau dilihat ada 3 hal yang besar. Ya, pertama, core railway service-nya kayaknya pengiriman. Lalu mining services ini jasa pertambangannya. Lalu yang terakhir ini others, ini yang besar 42 ini ya beban-beban lainnya lah, gitu ya. Lalu secara price earning ratio band atau pergerakannya gitu, teman-teman, cukup membaik, cukup lebih rendah, sehingga harga saham cukup bisa dikoleksi lah ya, dapat dikoleksi untuk mendapat keuntungan atas capital gain investasi teman-teman di pasar modal, khususnya di saham PTBA. Ini tadi kinerja perusahaan, teman-teman, kalau dilihat yang tadi dijelaskan, ini secara quarter per quarter, di mana first quarter 2022 ini dibandingkan dengan first quarter 2021 lumayan naik cukup signifikan sebesar 105%. Lalu net profit-nya itu, teman-teman, juga naik juga cukup lumayan signifikan dari 501 miliar menjadi 2,3 triliun. Jadi angka-angka ini coba di run rate oleh Mirai Aset Sekuritas itu untuk revenue itu sebesar 20,9, lalu secara konsensus perusahaan sekuritas lainnya itu sebesar 19,9. Ya ini hampir-hampir mirip lah ya, nggak jauh berbeda atau nggak jomplang perbedaannya, teman-teman. Lalu secara net profit juga Mirai Aset Sekuritas coba merunning itu kenaikan sebesar 22,1%. Lalu konsensus perusahaan-perusahaan sekuritas lainnya itu 19,9%. Gitu ya. Lalu juga tentu hal-hal tersebut meningkatkan gross margin, operating margin, sama net margin. Net marginnya ini lumayan signifikan dari 12,5% di first quarter 2021 menjadi 27,7% atau naik double ya, teman-teman. Lalu lebih lanjut lagi kita lihat kesimpulannya, teman-teman. Kalau dilihat PTBA ini mencatatkan pertumbuhan revenue itu sebesar 105% yang tadi kita sudah jelaskan di first quarter menjadi 8,2 triliun gitu ya, teman-teman. Lalu secara konsensus juga mirip-mirip, teman-teman, di mana antara Mirai Aset Sekuritas dengan sekuritas lainnya gitu, teman-teman. Lalu kenaikan revenue ini tentu di drive dari tingginya penjualan volume batubara sebesar 18,6%. Lalu tentu dengan kenaikan tersebut PTBA dapat membuka net profit sebesar 2,3 triliun atau naik 354,6% dibandingkan tahun sebelumnya, year on year ya, teman-teman. Gitu. Nah, dengan volume tren yang seperti ini, volumenya juga yang tadinya cuma 6,3 ton di first quarter mungkin bisa ditingkatkan menjadi 7 juta ton per quarter, teman-teman. Itu, teman-teman. Lalu kita lihat target price-nya, teman-teman. Dari yang paling terbaru itu tanggal 20 Mei yang mengeluarkan itu Aldi Racita, si Mirai Aset Sekuritas, RHB, gitu ya. Itu mereka bilang harganya mungkin di tinggi 4.500 sampai 5.050 gitu ya, teman-teman. Ini akan terus berubah mengikuti dinamika harga komoditas, tentu, teman-teman. Tentu rekan-rekan di sekuritas akan mengupdate biasanya secara kuartalan atau apa atas performance perusahaan, dan juga atas misalnya kalau ini PTBA ya komoditasnya itu juga diupdate gitu ya, teman-teman. Lalu rekomendasinya buy dari 25 perusahaan sekuritas, 27 perusahaan sekuritas, 25-nya menyarankan ini dibeli gitu ya, dikoleksi lah ya untuk diinvestasi, dan 2 itu hold gitu ya. Tapi kalau kita lihat emang ya kayak seperti BRI, JP Morgan pun juga, dan BRI dan Reksa ini juga lumayan aktif nih, teman-teman, memberikan analisis berapa sih target price-nya dari PTBA gitu ya. Nah, di kita ini lihat mungkin target price-nya ini mungkin di 4.500 sampai 5.000. Jadi kalau teman-teman beli di tanggal 19 itu which is harganya 3.950, mungkin sampai 4.500 itu ada kenaikan sebesar 14% lah ya, teman-teman. Lalu
Kalau itu jika naik lagi sampai di 5.050 nih teman-teman, itu mungkin bisa naik di sekitar 26%. Jadi emang, keuntungan atas capital gain tentu balik lagi ke, psikologi orang masing-masing atau, karakter, investor ya teman-teman. Tapi dengan PTBA ini sebagai, perusahaan yang LQ45, BUMN, fundamentalnya bagus ya tentu ini menjadi pertimbangan, resikonya juga akan lebih rendah gitu ya teman-teman, dengan yield 25 atau 14%, di harga 4.500 atau di 5.050 ini tentu jadi ya, insight teman-teman untuk mulai berinvestasi di pasar modal, dan juga mungkin kalau sekarang ini tahunnya komoditas, jadi beli mungkin dapat yang lebih bagus itu, ya selain perbankan, ya di perusahaan komoditas itu ya teman-teman, seperti Antam, PTBA, Inco gitu ya. Jadi ini tergantung teman-teman, tapi untuk analisis kali ini saya coba jelaskan untuk PT Saham Bukit Asam teman-teman. Jadi, cukup, analisis saya hari ini teman-teman. Bagi teman-teman yang suka atau, berminat untuk investasi, mulai untuk melakukan pembukaan rekening lah teman-teman ya, agar, di tahun yang bagus ini, performa perusahaan juga mulai menanjak, perekonomian mulai menanjak, harga-harga saham juga, insya Allah juga akan lebih menanjak itu teman-teman. Jadi, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Eee kita akan ketemu lagi di analisis saham-saham berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.